Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini laporan praktikum SMT pada minggu kedua dan ketiga yang disusun oleh kelompok 3 dari kelas EM Malam yang beranggotakan Nasrul, Basau, Satria, dan Irfan. Untuk kontennya, yang pertama definition of screen printing machine, kedua equipment of screen printing machine include the function, tiga how to set up PCB fiducial mark to machine programming, 4 work instruction how to set up screen printing machine. Yang pertama, definition of screen printing machine. Screen printing machine adalah mesin yang berfungsi untuk mencetak solder pasta pada permukaan PET PCB dengan menggunakan stencil sebagai alat cetak dan squeeze sebagai alat pemberi atau penyapu solder pasta meliputi seluruh area opening stencil. Mesin ini bekerja secara otomatis sesuai dengan program yang di-setup di dalamnya. Teknologinya memiliki akurasi dan presisi yang sangat tinggi, sehingga semua proses yang dikerjakan dapat terukur dan terkontrol secara otomatis. Seperti yang kita ketahui, proses printing solder pasta adalah proses yang cukup kritikal, karena 80% masalah SMT disebabkan oleh solder pasta. Baik itu akibat dari kualitas solder pasta maupun volume pencetakan solder pasta ke PCB. Oleh karena itu, diperlukan metode setup mesin yang baik dan benar. Karena proses pada mesin ini adalah penentu kualitas mounting komponen di PCB dan kondisi solderability. Target kerja mesin ini adalah mencetak solder pasta ke permukaan PET PCB seperti pada gambar pada kolom after. Yang kedua yaitu equipment of screen printing machine and function. Berikut adalah bagian utama dari mesin screen printing beserta fungsinya. Yang pertama yaitu switch on off, untuk fungsinya untuk menghidupkan dan mematikan mesin. Yang kedua control panel, fungsinya yaitu yang pertama tombol emergency yang berwarna merah, fungsinya untuk mematikan mesin dalam kondisi darurat. Yang kedua tombol servo on yang berwarna oranye, fungsinya untuk menyalakan semua motor servo yang ada dalam mesin. Yang terakhir itu tombol lem paling bawah berwarna putih, fungsinya untuk menyalakan lampu pada area meja kerja jika diperlukan. Yang ketiga monitor NPC, fungsinya yaitu untuk menampilkan program, koordinat objek, dan setting parameter mesin lainnya. Yang keempat yaitu ada motor servo, fungsinya yaitu sebagai alat penggerak yang terkoneksi dengan program atau perintah mesin. Hampir semua aktivitas pergerakan mesin ini menggunakan motor servo, kecuali naik dan turunnya squeegee yang dikontrol oleh pneumatic system. Selanjutnya itu conveyor, fungsinya itu untuk transfer PCB dalam proses screen printing. Conveyor bekerja atas 3 kondisi sebagai berikut. Yang pertama, membawa PCB dari luar ke dalam mesin. Yang kedua, spin, fungsinya memberhentikan PCB di tabel kerja mesin. Yang ketiga, ada output, membawa PCB after proses keluar dari mesin. Yang keenam yaitu ada kamera untuk membaca atau mendeteksi fiducial PCB, sehingga program mesin dapat memberi perintah terhadap motor servo untuk memposisikan kesejajaran antara fiducial PCB dan fiducial stencil. Yang ketujuh yaitu table width lifter, fungsinya yaitu sebagai meja kerja yang memiliki klem atau penjepit PCB, serta membawa PCB naik dan turun dari posisi transport ke posisi printing. Yang kedelapan, support pin, fungsinya untuk menahan bagian bawah PCB supaya tidak melengkung saat proses printing solder paste. Yang sembilan yaitu ada squeegee, fungsinya untuk menyapu solder pasta pada permukaan stencil sehingga solder paste tersebut masuk ke dalam opening stencil dan tercetak di permukaan PCB. Berikut adalah ilustrasi pergerakan squeegee pada proses print solder paste. Yang pertama yaitu terlihat squeegee mendorong solder paste ke arah opening stencil. Yang selanjutnya itu nomor 2, terlihat solder pasta memasuki opening stencil. Yang ketiga, opening stencil terisi penuh oleh solder pasta. Bisa lihat di sini solder pasta masuk ke opening stencil. Yang ke-10 yaitu cleaner unit.
Untuk membersihkan sisa solder pasta pada bagian di bawah pensil, proses cleaning dilakukan secara berkala sesuai settingan program yang telah ditentukan. Yang ke-11 yaitu ada cover mesin. Sini cover. Tujuannya itu sebagai safety untuk operator pengguna, juga safety untuk produk yang dijalankan, sehingga tidak ada potensi operator celaka akibat handling di saat mesin bergerak. Untuk produk juga aman dari potensi NG corrosion, material seperti debu dan benda asing. Jadi area kerja mesin lebih bersih dan temperaturnya lebih terkontrol. Sebab reliability solder paste sangat sensitif terhadap perubahan temperatur suhu. Oke, selanjutnya stensil. Stensil ini bukanlah equipment bawaan mesin, tapi untuk melakukan printing solder pasta wajib menggunakan stensil. Stensil sendiri dibuat berdasarkan desain PCB yang akan dijalankan. Artinya, penggunaan stensil adalah khusus untuk PCB tertentu. Berikut adalah gambar stensil dan seperti apa area opening stensil yang akan menjadi tempat tercetaknya solder pasta. Nah, misalnya ini PCB-nya. Kemudian ini stensil yang didesain khusus sesuai dengan PCB yang akan dijalankan. Nah, ini adalah gambar di mana PCB diletakkan di bawah stensil dan seperti inilah gambarnya. Opening stensil hanya membuka area yang ada padnya aja. Jadi seperti ini terlihat. Semua area pad PCB terbuka seperti terbuka sama seperti opening stensil. Jadi setelah dipasangkan PCB-nya ke stensil yang terlihat hanya pad PCB saja. Oke. Yang ketiga adalah how to set up fiducial mark to mesin. Pertama, ambil ukuran PCB yang akan dibuat programnya. Ambil ukuran panjangnya, lebarnya, thickness atau ketebalannya. Gunakan alat ukur jangka sorong digital atau kaliper untuk pengambilan data tersebut. Contoh seperti gambar di bawah ini. Jadi untuk pengukuran panjang, seperti gambar sebelah kiri, kemudian gambar yang di tengah ini itu untuk pengukuran lebarnya, kemudian untuk ketebalan thickness-nya ada di gambar paling kanan. Jadi ketiga variabel ini diambil ukurannya. Yang kedua, pilih fiducial PCB dengan posisi diagonal. Kemudian ambil data pengukuran sumbu X dan Y untuk masing-masing fiducial mark. Contoh fiducial A, ambil sumbu X-nya. Kemudian sumbu Y juga. Fiducial B juga sama, diambil sumbu X dan Y-nya. Cara pengukuran fiducial adalah dari tepi PCB ke bagian center fiducial, baik itu sumbu Y maupun sumbu X-nya. Jadi misal di sini nih, di gambar warna kuning terlihat pengambilan gambar untuk fiducial A. Di sini terlihat X-nya 7,50 mm, Y-nya 7,50 mm juga sama. Tapi berbeda dengan fiducial B, di mana X-nya 7,50 mm dan Y-nya 16,50 mm. Begitulah cara pengambilan ukuran fiducial PCB. Oke, yang ketiga, kita bisa buat program baru pada mesin dengan cara sebagai berikut, yaitu klik new program, buat nama program, kemudian masukkan data pengukuran sebelumnya ke dalam program mesin, tepatnya pada lokasi warna kuning ini. Ini untuk ukuran PCB, baik itu panjang, lebar maupun thickness. Kemudian yang sebelah sini itu untuk ukuran fiducial, baik itu poin 1 maupun poin 2-nya. Selanjutnya, kita pilih mark teaching untuk melakukan teaching fiducial menggunakan kamera mesin dengan tujuan memposisikan fiducial PCB agar sejajar dengan fiducial stensil, sehingga hasil print solder pasta tepat di atas pad yang seharusnya. Jadi ini penjelasan sekilas terkait tentang bagaimana cara teaching fiducial PCB. Untuk penjelasan secara detail dan terperincinya akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Irfan.
Selanjutnya nomor 4 yaitu work instruction how to set up screen printing machine. Setup mesin screen printing memiliki tahapan yang panjang dan berpotensi lupa jika kita mengandalkan ingatan. Oleh sebab itu, kami membuat generasi prosedur berupa work instruction berikut detailnya. Yang pertama, kita buka program mesin, kemudian kita klik new model, lalu kita klik OK, lalu kita buat nama program di kolom merah, kemudian kita klik save. Kemudian monitor akan menampilkan halaman program yang telah kita buat dan ready untuk diprogram sesuai parameter setting yang kita inginkan. Setelah itu kita setting board recognition mode-nya menjadi PCB only. Lalu kita input atau masukkan ukuran PCB yang pada kolom bagian kiri ini dan ukuran fiducial PCB-nya pada kolom yang sebelah kanan. Kemudian kita klik adjust, lalu klik yes, dan conveyor akan bergerak ke posisi origin, kemudian mengatur lebar conveyor sesuai ukuran PCB yang diinput ke program mesin. Selanjutnya kita pastikan muncul tulisan conveyor initialization complete. Lalu kita klik save, pastikan muncul tulisan save OK. Lalu selanjutnya kita letakkan PCB di conveyor input dan pastikan arah masuk PCB ke dalam mesin benar sesuai fiducialnya. Lalu kita klik PCB loading dan conveyor akan berjalan membawa PCB masuk dan berhenti pada table atau meja kerja mesin. Selanjutnya kita klik mark teaching, akan muncul tampilan monitor dan berubah seperti gambar di atas. Setelah itu, kita klik PCB, Mark 1, dan P-Move. Lakukan teaching fiducial PCB dengan mengarahkan objek persegi pada fiducial PCB. Selanjutnya kita klik Mark, Find, and Save. Akan muncul konfirmasi data save, lalu klik OK. Akan ditampilkan vision view akan berubah seperti gambar di atas. Juga menampilkan nilai skornya. Ubah data nilai skor lebih rendah dari tampilan vision view. Dalam artian jika skornya seperti contoh, jangan kita buat skor di atasnya. Lalu klik Mark and Find Save, akan muncul konfirmasi data save, lalu klik OK. Kemudian kita klik PCB pada sini dan Mark 2, kemudian P-Move. Kemudian lakukan lagi teaching fiducial pada PCB Mark 2 dengan cara yang sama seperti step di 19 sampai 23. Kemudian klik board parameters. Tampilan monitor akan berubah seperti gambar di atas. Lalu kita pilih mask plus PCB. Loading stencil ke mesin screen printing dan pastikan arah loading benar. Selanjutnya kita klik mask clamp. Clamp stencil akan menjepit ke 4 sisi stencil. Kemudian klik mask 1 dan P-Move. Lakukan teaching fiducial stencil dengan mengarahkan objek persegi pada fiducial stencil. Kita fokuskan di fiducial stencilnya. Kemudian kita klik Mark, Find, and Save, akan muncul konfirmasi, yaitu data save. Lalu kita klik OK lagi. Tampilan vision view akan berubah seperti gambar di atas, juga menampilkan nilai skor. Kita ubah lagi data nilai skor lebih rendah dari tampilan vision view-nya. Kemudian klik Mark and Find and Save, akan muncul konfirmasi data save, lalu klik OK. Klik stencil Mark 2, lalu P-Move, kemudian teaching fiducial stencil Mark 2 dengan cara yang sama seperti pada nomor 31 sampai 35. Kemudian klik pre-printing untuk pengecekan kesejajaran fiducial PCB dengan stencil. Tampilan monitor akan berubah seperti gambar di atas ini. Kemudian kita klik PCB Align. Kamera akan menyala dan bergerak membaca fiducial PCB
dan fiducial stencil untuk memastikan apakah antara kedua fiducial tersebut sudah sejajar atau belum. Jika tampilan vision view sudah seperti gambar di atas, itu artinya fiducial PCB dan stencil sudah sejajar. Dan artinya program sudah ready untuk digunakan. Sekian laporan praktikum kami. Terima kasih.